Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah, wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumedang, Bapak Kemenag, calon Kakanwil, yang juga saya hormati, para ketua MUI di kecamatan, para tokoh masyarakat juga yang saya hormati dan Allah muliakan. Pada kesempatan ini saya tidak bertanya, tetapi ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Ketua MUI dan juga Pak Kemenag. Di sini kapasitas saya satu sebagai Ketua Komisi Hukum di MUI dan juga sekaligus sebagai Imam Besar Masjid Agung Sumedang, yang insya Allah selama ini saya secara pribadi maupun dalam kapasitas yang saya sebutkan tadi telah menyampaikan beberapa pandangan terhadap situasi sekarang ini. Pertama, saya mengucapkan syukron, terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dalam hal ini sebagai Ketua Gugus Penanggulangan di Kabupaten Sumedang yang telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan penyebaran atau pemutusan COVID-19 ini. Menurut saya ini perlu diapresiasi oleh kita dengan serius, terutama oleh kalangan para ulama di Kabupaten Sumedang. Dan saya menginginkan bahwa para ulama di Kabupaten Sumedang ini hendaknya satu suara. Walaupun masih ada hal-hal perbedaan di antara kita, sebaiknya sikap kita bagaimana sukut begitu. Seperti halnya di dalam pengambilan keputusan ketika ada ijtihad jama'i, apabila ada yang berbeda sebaiknya cukuplah untuk kepentingan diri sendiri saja. Seperti halnya penetapan ru'yat Ramadan misalkan. Kalau pemerintah sudah menetapkan, maka sebaiknya ada ijtihad ijtihad pardi ya dari sebahagian ulama. Ya tolonglah cukup untuk dirinya sendiri, tidak perlu bereaksi atau berteriak-teriak perbedaan itu dikemukakan di hadapan masyarakat. Dan kita sebenarnya ini bukan lagi ikhtilaf kalau menurut saya. Bukan lagi ikhtilaf, tetapi adalah merupakan kekot'ian daripada taslim kita kepada ajaran Islam. Sudah jelas ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kemudian beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jelas kepada kita menuntun kondisi ini atau konteks seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus berikhtilaf lagi? Kenapa kita harus tarik ulur dalam masalah ini? Saya kira sudah jelas ini adalah perintah Allah, ini adalah ajaran Islam, bukan pada aspek-aspek dhonniyah lagi, bukan aspek dhonniyah lagi. Karena seperti kita ketahui dalam beberapa kaidah, ini untuk menegaskan saja. Dalam kaidah disebutkan tasarruful imam manutun bil maslahah, bahwa kebijakan-kebijakan atau pendaya gunaan yang ditetapkan oleh pemimpin itu
adalah telah disesuaikan dengan kemaslahatan. Dan saya kira ini adalah maslahah yang sudah jelas seperti tadi dikemukakan oleh Pak Kemenak. Kenapa kita harus ragu dari kemaslahatan ini? Di dalam konteks ini sudah jelas pengambilan kebijakan baik oleh pemerintah maupun oleh fatwa-fatwa ulama dasar-dasarnya, ya, yang sudah paham semuanya tadi, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwa menolak kemafasadatan itu harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Ada lagi pemikiran seorang ulama menyebutkan hifdzul hayat muqaddamun ala hifdzi sya'air. Memelihara hidup itu harus didahulukan daripada memelihara syiar-syiar. Selama ini kita terjebak dengan syiar. Selama ini kita terjebak dengan fadail, begitu. Yang pada dasarnya itu adalah ranahnya di luar hujjah syariah, ya, di luar hujjah syariah. Karena hujjah syariah itu harus secara bertahap kita tatbik, harus kita sikapi dari mulai yang daruri, yang urhen, kemudian yang tahajji, yang bersifat sekunder, yang bersifat tahsini. Jangan dibalik, kita berpikir tahsini dulu, ya, tetapi tidak mengabaikan aspek-aspek daruri, aspek-aspek emergen. Dan kita sudah tahu bahwa yang emergen pada saat ini, bagaimana kita bisa memutus peredaran COVID-19 ini. Dalam hal ini tentu tidak menghilangkan ibadah kita. Dan jelas tidak menghilangkan ibadah kita. Kita bisa insya Allah menghidupkannya di bumi atau di rumah-rumah kita masing-masing. Illat-illat yang diambil oleh para ulama itu sudah jelas. Kalau dalam ilmu tafsir kita mengenal al-ibrah bi'umumil lafzi la bikhususis sabab. Ada al-ibrah bikhususis sabab la bi'umumil lafzi. Ini kedua kaidah ini sebetulnya bisa dipegang dalam konteks bagaimana kita mendeteksi illat. Kenapa kita sekarang ini tidak bisa sholat berjamaah? Kenapa kita tidak bisa sholat Jum'ah? Ya karena al-ibrah bi'umumil balwa, al-ibrah bi'umumil waba sudah jelas. Bikhususis sababnya sudah jelas. Tidak diragukan lagi bahwa menurut ahli ilmu, kan kita harus bertanya kepada ahli ilmu. Kita juga tentu punya kekurangan sebagai ulama yang mungkin konsentrasinya dalam diniyah saja atau tafakuh fiddin saja. Melainkan para ulama juga harus respon terhadap saran-saran ahli ilmu. Ayat Al-Quran saya kira sudah jelas. Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun. Konteks lafadznya saja pakai zikr, ya. Ahlu dzikri, ahla dzikr. Ahla dzikir itu ya pemerintah bisa mengingatkan, ya, dalam konteks ahli ilmu ini. Ulama juga mengingatkan, ahli medis juga sudah mengingatkan. Kemudian ibrahnya tadi, ya, pengambilan pelajarannya sudah jelas. Umum balwanya sudah jelas. Umum balwanya sudah jelas. Kehususan sebabnya sudah jelas. Kenapa kita harus menunggu korban lagi? Kenapa kita harus menunggu kita yang terserang? Baru kita menyatakan saya haram masuk ke masjid. Saya nggak boleh berjumaah. Saya kira tidak seperti itu. Ayat sebuah hadis Rasulullah yang kemudian menjadi kaidah dalam tentang keharaman khamr saja sudah jelas. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah arak dan setiap arak itu adalah haram. Kita tidak perlu mencoba lagi arak. Kita tidak perlu lagi menyicipi arak yang kemudian sudah tahu bahwa arak itu haram. Nah, di sini sudah jelas ilatnya ada. Kenapa kita harus mencicipi dulu atau kita mengalami dulu kena musibah taun ini, musibah COVID-19 ini? Maka oleh karena itu
menghalangi kita atau takharruz kita dari mafsadat ini, saya kira harus dikedepankan. Ya. Al-khuruj minal hilaf mustahab, dalam kaidah fikih disebutkan. Keluar dari perbedaan itu mustahab, sangat dicintai. Bahkan dalam konteks lain sunnah hukumnya. Apalagi ini adalah sudah jelas Al-Quran memberi tuntunan, hadis sudah memberi tuntunan, kemudian ulama sudah mentakhrij, dan kemudian para tokoh sudah mengqarar, ya, artinya menetapkan dalam berbagai kebijakannya, baik itu oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah, dan juga para ulama dan segenap para ulama-ulama lain sudah mendiskusikannya. Saya berharap terutama kepada kalangan agamawan, wabil khusus ulama di Kabupaten Sumedang ini, kalaupun masih ada friksi, ada perbedaan, seyogianya kita takharruj saja. Takharruj saja dari khilaf ini, dan takharruj dari khilaf ini adalah merupakan perbuatan ibadah, perbuatan yang disenangi oleh Rasulullah SAW. Dan tentu sekali lagi, insya Allah kebersamaan kita akan menghasilkan hasil yang baik, ya, hasil yang baik, dan pada akhirnya kita akan keluar dari musibah ini. Mudah-mudahan dalam batas waktu yang ditentukan dalam PSBB ini tidak lebih dari itu, ya. Dan tentu yang namanya hukum itu kan selalu berubah dan berubah sampai saat ini, dan kemudian tentu akan berubah apa yang kita pikirkan ini. Taghayyurul ahkam bil azminah wal awaid wan niyah wal amkan wa ghairi dzalik. Bahwa hukum itu bisa berubah karena berubahnya tempat, berubahnya zaman, berubahnya niat, dan juga berubahnya hal-hal lain, situasi dan kondisi. Dan ulama insya Allah respon terhadap ini. Terima kasih kepada pemerintah bahwa mudah-mudahan apa yang ditetapkan oleh pemerintah ini betul-betul manutun bil maslahah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, nasrun minallah wa fatun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.